Kami ucap syukur malam hari ini. Kami telah meninggikan Engkau, kami telah mengagungkan Engkau. Namamu ditinggikan, namamu dimuliakan. Ketika Engkau ditinggikan Tuhan, hadirat-Mu Tuhan tercurah di tempat ini. Ketika kami memuji menyembah Engkau, kami sedang membuat tahta untuk Engkau bertahta di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu Tuhan, kehadiran-Mu membawa dampak yang luar biasa. Membawa damai di dalam kehidupan kami, membawa kelegaan bagi kami semuanya, membawa kelepasan bagi kami semuanya. Oleh sebab itu kami datang dengan iman. Malam hari ini Tuhan, sesuatu pasti terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, malam hari ini kami buka hati kami lebar-lebar buat Engkau, untuk sebentar kami boleh bersama-sama, untuk belajar kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya kami menangkap dan mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan pada malam hari ini, kepada kami semuanya. Kami berkati setiap anak-anak Allah yang telah bergabung malam hari ini, baik yang ada di dalam Facebook maupun yang ada di dalam Zoom meeting. Kami percaya Tuhan, kami ada di dalam hadirat Allah, kami ada di dalam frekuensi yang sama, kami ada di dalam kuasa-Mu Tuhan, cengkeram kami dalam hadirat-Mu. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih, biarlah setiap kami Tuhan boleh menangkap semua kebenaran firman-Mu pada malam hari ini lebih jelas lagi. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya boleh berkata bersama-sama. Amin. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita kembali untuk mempelajari pelajaran kelanjutan dari sesi kemarin, yaitu tentang masalah pikiran Kristus, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti apa yang telah kita bahas kemarin, ya, bahwa tentang pikiran Kristus ini, semua orang yang percaya sebagai murid-murid Tuhan harus mencapai sampai tingkat ini, memiliki pikiran Kristus, ya. Jadi kalau Anda belum memiliki pikiran Kristus, jangan berhenti, terus milikilah pikiran Kristus. Mungkin kebanyakan orang bingung, atau mungkin kebanyakan orang berpikir apa gunanya, ya, apa bisa saya memiliki pikiran Kristus? Bukankah kita ini hanya manusia biasa yang penuh dengan kelemahan, dan hikmat pikiran Allah itu adalah sesuatu yang tersembunyi, yang tak akan bisa kami mengerti sampai kapanpun juga. Ya, Bapak Ibu Saudara, konsep daripada kekristenan itu beda dengan kepercayaan-kepercayaan yang lainnya. Ya, bahwa kekristenan adalah sebuah realitas, ya, sebuah hubungan antara kita dengan Tuhan. Dan Tuhan mau menyatakan dirinya kepada kita semuanya. Sejak Yesus datang ke dunia ini, dia berkata, akulah terang dunia. Ya, semua sisi kegelapan sudah diterangi oleh Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, ya, tidak ada lagi rahasia. Ya, semua apa yang Tuhan ingin ungkapkan kepada Anda akan mendapatkannya. Apalagi tentang pribadi Allah. Kedatangan Tuhan Yesus itu mau memperkenalkan supaya Anda kenal tentang Bapa itu. Ya. Jadi buang jauh-jauh terlebih dahulu bahwa Anda tidak bisa memiliki pikiran Kristus. Ya. Malam hari ini buat sebuah target, ya, bahwa tentang masalah memiliki pikiran Kristus itu menjadi sebuah tujuan dalam Anda mengiring Tuhan. Ya, saya setia datang ke persekutuan, saya setia ikut Zoom meeting dalam acara online discipleship seperti malam hari ini, saya setia mendengarkan, ya, baik dalam Facebook dan sebagainya, ya, tentang pelajaran-pelajaran seperti ini. Tujuannya apa? Supaya saya mampu menangkap, supaya saya mampu mengerti apa yang Tuhan mau inginkan sampai saya tahu tentang pikiran Tuhan, ya. Nah, oleh sebab itu, malam hari ini, mari saudara, sekali lagi, jadikan sebuah target dalam kehidupan Anda tentang masalah Anda harus memiliki pikiran Kristus tersebut. Nah, kelanjutannya begini, ya. Sekarang, apa itu pikiran Kristus? Ya. Bagaimana kita bisa tahu tentang pikiran Kristus itu? Bicara tentang pikiran Kristus, kita bicara tentang ketaatan Kristus. Jadi bagaimana Anda mengerti tentang pikiran Kristus?
Bukan Anda bedah pikiran Kristus gitu, lalu Anda comot, lalu Anda cari-cari gitu, tidak. Anda bisa tahu apa yang dipikirkan oleh Kristus, ya. Dari mana? Dari apa yang pernah Yesus lakukan, dari apa yang Yesus pernah kerjakan selama dia ada di muka bumi selama 3,5 tahun itu loh. Nah, itu menjadi sampel, itu menjadi standar. Sebelum kita membahas tentang pikiran Kristus, kita sudah membahas tentang Yesus manusia standar, bukan? Jadi standarnya ada di dalam Yesus. Segala sesuatu sudah dituang di dalam Yesus, Anda mendapatkan Yesus, Anda mengenal Yesus, Anda mengenal segalanya juga. Ya. Nah, Bapak Saudara, sekarang perhatikan ya, bahwa Tuhan Yesus memiliki suatu cara berpikir yang sangat berdisiplin terhadap Bapaknya. Ini menjadi contoh bagaimana kita juga seharusnya taat kepada Bapa kita yang di surga. Ya, sekali lagi, Tuhan Yesus memiliki suatu cara berpikir yang sangat berdisiplin terhadap Bapaknya. Dan ini menjadi sebuah contoh bagaimana kita juga harus taat kepada Bapa kita yang ada di surga. Nah, Bapak Saudara, bicara tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama ada di muka bumi. Saya mulai membayangkan ketika Tuhan Yesus ini, awalnya dia kan ada di surga bersama dengan Bapa. Betul enggak? Ya, bersama dengan Bapa di surga. Nah, dia sebagai anak yang sangat dikasihinya, yang duduk di pangkuan bapaknya itu. Satu hari bapaknya bilang, "Nak, ya, sekarang ada misi yang harus kamu kerjakan." Lalu Yesus jawab, "Misi apa, Dad? Misi apa, Pak?" Ya, ini hubungan antara anak dan bapak. Misi apa, Bapak? Misinya adalah kamu harus turun ke dunia untuk menebus manusia. Ya, mungkin Yesus tanya juga, kenapa harus saya? Sudah banyak ya orang-orang manusia keturunan Adam yang terpilih karena dianggap memenuhi kriteria untuk bisa menjadi ya ikon atau menjadi andalan daripada Allah. Ya, contoh Adam ya, tapi Adam gagal. Nuh gagal. Abraham akhirnya gagal juga. Sampai semuanya gagal. Tokoh perjanjian lama itu. Mereka semuanya gagal. Betul enggak? Ketaatan mereka enggak cukup untuk bisa menebus manusia itu. Oleh sebab itu, idenya sekarang diubah. Bukan manusia menebus manusia, bukan. Ya, tapi sekarang Allah menebus manusia. Tapi kalau Allah menebus manusia enggak imbang, betul enggak? Ya, terlalu besar. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha hebat itu nanti kalau ya diadu dengan manusia atau enggak dibandingkan dengan manusia, enggak imbang, kelebihan itu. Makanya idenya begini. Kamu ya yang sekarang adalah anak Allah, yang sekarang adalah keluarga Elohim, sekarang aku turunkan ke bumi. Tapi ketika aku turunkan ke bumi nanti, kamu nggak boleh bawa kealahanmu. Tanggalkan atribut kealahanmu, lalu kamu lahir di dunia sebagai manusia tulen. Manusia 100%, betul nggak? Tanpa adanya kealahan. Ya, jadi Bapak ini sedang bicara dengan si anak ini. Si anak ini cuma ngangguk-ngangguk saja. Oke, nggak apa-apa, itu enggak. Ya, oke, kalau itu memang membuat Bapak senang, oke, aku mau lakukan, ya. Tapi sekarang gini, kita buka dulu ya, skenarionya apa. Nanti apa saja yang kamu kerjakan ketika kamu ada di dunia ini, ya. Selain ada yang spontanitas nanti aku akan arahkan, ya, tunjukkan kepadamu, tapi paling enggak
kamu harus tahu tujuannya. Ya, lalu bapaknya itu membuka catatan skenario, ya, jalur cerita selama 3,5 tahun, di mana anaknya akan dikirim ke dunia. Yang pertama, kamu tidak lahir jadi anaknya raja, ya, kamu tidak akan lahir jadi anaknya konglomerat, tapi nanti aku akan pilih seorang yang sederhana, miskin pula, dari kampung pula, ya. Nah, gimana? Ya, sekarang kamu kan anak raja di atas segala raja seperti ini. Kamu pengen apa saja selama di surga, kamu bisa. Karena apa? Aku kaya bapakmu. Nanti bapakmu yang di dunia itu miskin, karena dia cuma tukang kayu saja. Jadi itu sudah diceritakan oleh bapaknya. Tapi Yesus bilang apa si anak ini? Oke, saya nggak apa-apa, ya. Mau jadi miskin? Oh nggak masalah. Hidup jadi orang kampung? Oh nggak masalah. Ya, nah terus akhirnya dibuka lagi halaman berikutnya. Ya, setelah itu, ya, kamu lahir, tapi nggak ada penginapan yang akan menerima kamu. Ya, yang menerima kamu bukan manusia, tapi kambing dan domba, sehingga kamu harus lahir di palungan nanti, ya. Jadi enggak dilahir di rumah sakit atau di puskesmas, itu enggak, saudara, ya. Nah, Yesusnya anak ini bilang, oke, enggak apa-apa, Pak, ya. Nah, terus dibuka halaman berikutnya, ya, skenario itu. Nanti setelah kamu bertumbuh, akhirnya usia 30 tahun, ya, kamu ketemu dengan Yohanes Pembaptis, kamu mulai dipublikasikan, ya, untuk menjadi sebuah tokoh dan pemimpin di situ. Tapi walaupun kamu populer, tiap hari hidupmu nanti akan ditentang oleh banyak orang juga. Banyak yang tidak percaya, bahkan ada yang menginginkan untuk kamu dibunuh nantinya. Bagaimana? Siap atau tidak? Wah, siap, nggak apa-apa, ya. Nah, nanti ketika sudah akhir-akhirnya, ya, ini happy endingnya, ya, nanti kamu akan ditangkap, lalu mau digantung di kayu salib. Nah, itulah bentuk transaksi pembayaran kamu, ya, kepada si iblis itu, dan kamu memperoleh manusia itu, lalu kamu boleh menyelamatkan mereka semuanya. Oh, oke, menyenangkan ini, menyenangkan, ya. Tapi coba lihat, ya, dari Getsemani sampai ke Golgota itu, ada enggak? Nanti ada banyak peristiwa yang menyakitkan, ya. Lah, lalu ditunjukkan namanya penderitaan-penderitaan itu semuanya. Kamu matinya nanti bukan dijiret itu, ya, tapi disalib, tapi sebelumnya dianiaya, semalam-malaman dicambuk dan sebagainya. Di situ Tuhan Yesus mulai mikir, ya, waduh, ini kalau kayak begini, ya, ini siksaan berat nih, ya. Tapi kita lihat, si anak ini ternyata terima tawaran bapaknya. Betul, saudara. Akhirnya si anak ini diturunkan ke bumi, dia menjalankan skenario bapaknya itu dengan tepat, ya. Itu di luar spontanitas yang bapaknya lakukan dan si anak harus melakukannya, ya. Tapi kita lihat, walaupun Tuhan Yesus ini sudah setuju ketika di alam roh, ya, membaca skenario-nya dan melakukannya, kenyataannya ketika di Taman Getsemani, Tuhan Yesus ini secara manusia, dia merasa tak kuat untuk melakukannya, betul? Ya, untuk taat kepada bapaknya, dia sempat mau nawar kepada bapaknya. Dia berkata, Bapak, kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Betul enggak? Artinya apa? Bapaknya ingin Yesus menderita, tapi Yesusnya mulai kalau bisa jangan, ya. Ini sebuah penolakan, bukan? Tapi doa Yesus itu tidak berhenti sampai di situ. Lalukan ini daripadaku, titik. Enggak, nah itu masih koma. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu saja yang jadi. Jadi kita tahu di sini, perjuangan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia taat kepada Bapaknya, itu bukan sesuatu yang gampang. Itu bukan sesuatu yang mudah.
Buktinya dia sampai menawar untuk apa? Kalau bisa, yang ini di skip saja. Aku tak mampu. Ketika bapaknya melihat Yesus gemetar seperti itu dan merasa tak mampu, bapaknya tidak mengurungkan atau membuang skenario itu, tapi bapaknya memberikan kekuatan. Kamu bisa, kamu harus melakukannya. Ya, bukan sekedar untuk tujuan menebus manusia, tapi semua yang kamu lakukan itu nanti akan dicontoh oleh orang-orang yang percaya kepadamu. Ya. Jadi semua yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ini menjadi pattern. Ya. Jadi kita sekarang meniru Yesus. Ketaatan dalam hal apa? Kalau sampai bapaknya toleransi, ya, ketika Tuhan Yesus itu menawar, artinya nanti semua pengikut-pengikut Yesus ketika menjalankan ketaatan kepada Allah, boleh nawar semua dong. Gitu ya. Makanya bapaknya bilang, nggak bisa nawar. Kalau nawar di pasar saja. Ya toh? Nah, di surga nggak ada tawar-menawar. Ya. Jadi nggak boleh nawar. Pokoknya keharusan bapak ini yang harus dikerjakan oleh si anak. Nangkep ya? Jadi sekarang kita lihat, mau belajar tentang ketaatan Kristus. Sebenarnya ya, melihat apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Tapi itu bukan perkara yang mudah. Ya. Tapi bukan berarti Anda tidak bisa. Karena ada yang sudah menjalaninya dan dia sanggup untuk melakukannya sampai garis akhir, ya, sampai bapaknya itu bilang, karena kamu taat, maka aku beri nama di atas segala nama. Setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Amin. Nah, jadi Tuhan Yesus ini diakui oleh bapaknya sebagai anak yang taat. Jadi ketaatan Yesus itu bukan dia yang ngaku-ngaku sendiri. Bapaknya yang mengakui. Ini anak yang taat. Sekarang orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi keluarga Allah ini, kalau mau taat belajar sama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Nah, bagaimana Yesus taat? Tadi dikatakan Tuhan Yesus memiliki suatu cara berpikir yang sangat berdisiplin terhadap bapaknya. Artinya apa? Tiap hari dia hanya tunduk kepada bapaknya. Ya. Kalau bapaknya tidak memerintahkan untuk dia melakukan sesuatu, dia tidak melakukan sesuatu. Ya, kalau dia tidak mendengar sesuatu dari bapaknya, dia tidak mengatakan sesuatu. Itu namanya taat. Ya, melakukan tepat sesuai dengan yang menyuruhnya. Amin. Ya. Nah, dan ini contoh bagaimana kita juga harus taat kepada Bapak kita di surga. Amin. Sekarang kita lihat dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Paulus mengajar jemaat di Korintus. Ya. Dia berkata begini. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. Memang kami masih hidup di dunia. Ya. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila mana ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Ya, Paulus mengajarkan ya kepada jemaat di Korintus. Ya, dia katakan, memang kita ini masih hidup di dunia.
Ya. Siapa bilang Anda sudah hidup di alam roh? Anda masih hidup di dalam dunia ini. Tapi kami berjuang, ya, kami tidak berjuang secara duniawi. Ya, perjuangan Anda, walaupun Anda orang dunia, jangan pernah berjuang secara atau ala duniawi. Ya. Nah, ini bedanya orang Kristen dengan orang lain gitu loh. Ya. Cara berpikirnya mulai berubah. Segala sesuatu bukan Anda kerjakan di alam materi. Segala sesuatu Anda garap di alam roh. Saya sering memberikan contoh, ya. Kalau Anda menghadapi masalah, atau Anda mungkin jadi konselor, lalu ada konseli di depan Anda. Ya, lah orang itu punya masalah yang berat. Mungkin ada sesuatu yang terjadi atas tubuhnya. Mungkin tubuhnya cacat, ya. Kakinya mungkin bengkok begitu ya. Lalu Anda disuruh mendoakan supaya kalau bisa ada mujizat, kakinya jadi lurus, sembuh lagi, ya. Pulih seperti semula dan normal. Apa yang Anda lakukan? Jangan garap di alam materi. Perkara masalah itu kerjakan di alam roh. Dengan cara bagaimana? Lihat dimensi rohnya. Bahwa orang yang Anda hadapi ini, memang dia itu manusia yang pakai tubuh jasmani ini. Tapi dia juga punya tubuh rohani, bukan? Ya, dia punya tubuh rohani juga. Jangan oprek di bagian tubuh jasmaninya. Anda coba mulai garap bagian tubuh rohaninya. Kalau Anda melihat tubuh jasmaninya, mungkin Anda mungkin merasa berat untuk melakukannya, ya. Tapi kalau Anda lihat di dalam tubuh rohaninya, itu di dalam alam roh, segala sesuatu itu mudah dibentuk, mudah diubah. Kenapa? Roh itu menurut dengan gampang. Asal omonganmu itu benar, ya, sesuai dengan hati dan keinginannya Allah, maka semua materi-materi yang ada di alam roh itu akan dengan cepat tunduk dan berubah dengan omongan Anda. Itu yang dimaksud oleh Paulus. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, ya. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng, mematahkan setiap siasat, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Nah, bagian berikutnya dikatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, segala problem, segala keruwetan dalam pikiran manusia ini taklukkan kepada Kristus. Nah, Bapak Saudara, ayat ini sedikit membingungkan, ya. Bagaimana pikiran itu bisa ditaklukkan kepada Kristus, ya. Ternyata dalam bahasa Inggrisnya, ya, ada di sini ada salah terjemahan sedikit, ya. Nah, di sini dikatakan casting down argument and every high things that exalt itself against the knowledge of God, bringing every thought in captivity to the obedience of Christ. Ya, nah di sini ada kata into captivity to the obedience of Christ. Ya, nah artinya apa di sini? Ya, ada sedikit kesalahan terjemahan tentang menaklukkannya kepada Kristus. Ya, tetapi perbedaan artinya sangat besar. Dalam bahasa Inggris ditulis into, ya, captivity to the obedience of Christ, ya. Yang lebih berarti bahwa dengan perlengkapan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah itu, kita dapat menaklukkan segala pikiran di bawah suatu kerangka berpikir atau paradigma seperti Kristus berpikir, yakni
ketaatan Kristus, ya. Jadi ditaklukkan kepada pikiran Kristus. Ternyata dipakai kata into captivity to the obedience of Christ, ya. Nah, di sini kita perhatikan bahwa menaklukkan segala pikiran di bawah suatu kerangka pikiran atau paradigma seperti halnya Kristus berpikir dalam ketaatan itu. Ya. Nah, jadi sekarang kita menaklukkan diri. Setiap bentuk kegiatan kita, setiap bentuk keputusan kita yang akan kita kerjakan, yang akan kita lakukan, Anda harus masuk pada kerangka berpikirnya atau paradigmanya Kristus, seperti Kristus berpikir dalam ketaatan kepada Bapaknya. Amin. Nah, jadi bukan menaklukkannya kepada Kristusnya, ya. Bukan menaklukkannya kepada Kristusnya sendiri, tetapi menaklukkan pikiran itu kepada suatu cara berpikir yang taat seperti Kristus. Amin. Nah, kesimpulan ini harus Anda tangkap. Menaklukkan pikiran kepada Kristus, ya, bukan menaklukkannya kepada Kristusnya sendiri, tetapi menaklukkan pikiran itu kepada suatu cara berpikir. Ya. Berapa kali saya bilang, kalau Anda bingung, lagi nggak bisa mikir, datang kepada Yesus tanya, Tuhan, apa yang kau pikirkan kalau engkau menghadapi perkara seperti yang aku alami hari ini? Nanti apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus, tangkap itu, ya. Nah, untuk apa? Untuk Anda jalankan. Menjadi keputusan yang akan Anda ambil di dalam kehidupan Anda. Amin. Itu artinya Anda sekarang menaklukkan, ya, diri Anda kepada pikiran, ya, suatu cara berpikir yang taat seperti halnya Kristus berpikir. Amin. Nah, dalam chattingnya, ya, Allah Bapa berkata begini. Anakku, ya, anakku Yesus, ini Allah Bapak katakan, ya, anakku Yesus mampu mengelola pikirannya sendiri di bawah modus yang disebut ketaatan Kristus. Ya, ini pernyataan Allah Bapak. Bapak bilang bahwa anakku Yesus mampu mengelola pikirannya sendiri di bawah modus. Anda tahu modus, ya? Di bawah modus yang disebut ketaatan Kristus. Karena dia atau Yesus ini membatasi pikirannya untuk tidak pernah melanggar perintahku. Ini hal yang pertama. Ya, jadi dia membuat sebuah modus yang disebut modus ketaatan dengan cara membatasi pikirannya. Dia tidak pernah melanggar perintahnya Bapaknya itu loh. Nah, mulai belajar buat sebuah modus. Ya, kalau di dunia itu kalau orang bicara modus pasti ini masalah hal-hal yang negatif, ya. Itu modus tuh, modus tuh, modus. Maksudnya apa? Punya intrik, punya trik untuk mengelabui seseorang, ya. Nah, awas hati-hati dengan modusnya gitu, ya. Tapi Yesus punya modus. Dan modusnya Yesus itu enggak negatif. Modusnya Yesus itu positif yang harus kita tiru. Modusnya Yesus disebut obediency of Christ, ya. Jadi ketaatan Kristus. Dia batasi pikirannya dengan satu tekad dalam segala hal dia tidak pernah melanggar perintah Bapaknya. Dia berusaha untuk melakukan semuanya tepat 100% seperti Bapaknya yang dia kehendaki. Amin. Nah, selanjutnya Tuhan Yesus, ya atau Bapak ini katakan, dia selalu melakukan hal-hal dalam batas perintahku. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu membatasi.
Artinya, ya, walaupun dia bisa, walaupun dia mampu, dia tak akan melakukan apa yang dia mampu, yang dia bisa. Kecuali hanya satu, lakukan apa yang Bapaknya inginkan. Ya, dia selalu melakukan hal-hal dalam batas perintahku, meskipun engkau tahu betul betapa besar kemampuannya untuk membayangkan segala sesuatu. Dia tidak membayangkan apa-apa, ya, dan tidak melakukan apa-apa kalau tidak ada perintah dari padaku. Ya, nah perhatikan di sini, ya, Tuhan Yesus ini, ya, kalau kita lihat, ya, kita lihat Tuhan Yesus ini kan sang creator, ya, sang pencipta. Dia suka membayangkan sesuatu, lalu dia menciptakan banyak hal. Kreativitasnya luar biasa. Tapi waktu dia menjalankan misinya sebagai manusia untuk menebus manusia ini, dia mau menunjukkan sebuah teladan tentang nilai ketaatan itu. Dia walaupun bisa membayangkan sesuatu, dia tak mau membayangkan sesuatu demi, ya, membatasi supaya dia bisa taat 100% kepada perintah Bapaknya. Amin. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia hanya menikmati apa yang telah dikerjakannya dan menantikan perintahku selanjutnya. Jadi ketika ada tugas dari Bapaknya, dia menikmati semuanya, ya, menikmati. Menikmati apa yang ditugaskan oleh Bapak kepada Yesus ini bukan sesuatu yang gampang juga, ya. Saya teringat satu kali, ya, jam siang, ya, itu semua perut udah, mungkin ada yang keroncongan, mungkin ada yang dangdutan, ada yang ngejazz juga atau ngepop. Karena perut udah lapar seperti itu, ya. Lalu murid-muridnya bilang, ayo kita cari makan yuk, gitu ya. Nah, oke, mereka sudah mau cari makan ke kota gitu ya, atau ke warung mana gitu. Lalu mengajak sang guru ini, guru, yuk kita makan. Ya, tapi kali itu Yesus menolak. Dia katakan apa? Enggak, ya, aku punya agenda dari Bapak yang harus aku kerjakan. Pergilah cari makan kalian semuanya. Lalu Yesus tinggal di tepi sumur Yakub itu, ya. Nah, ternyata apa yang terjadi? Ketika murid-murid, setelah murid-murid itu pergi, datanglah perempuan itu, ya. Ya, perempuan Samaria itu, yang banyak dosanya itu, yang punya pil, ya tahu enggak? Itu 6. Ya, nah, pria idaman lainnya 6 itu, ya, datang kepada Yesus. Ternyata itulah target yang Bapak sodorkan kepada Yesus. Ya, dia membatasi diri, walaupun ini jam makan siang. Tapi karena ada tugas agenda. Kenapa mesti jam siang seperti itu? Ya, apakah Bapak itu sengaja ngerjain Yesus supaya lapar gitu? Oh enggak, saudara. Tahu enggak itu? Jadi skenario ini dibuat karena apa? Kondisinya seperti itu. Target yang akan muncul, itu memang munculnya kebiasaannya jam 12 siang. Ketika semua orang sedang tidak pergi ke sumur itu, satu-satunya yang pergi ke sumur itu ya hanya perempuan itu. Ya. Nah, disitulah Bapak bilang, ya, saya tidak mengubah kebiasaan dari perempuan itu. Tapi kamu harus tunduk mengikuti alur dari situasi ini. Walaupun itu jam makan siang kamu. Ya. Dan Yesus tunduk, taat, melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapaknya dengan sukacita. Dia menikmati saja. Ya, dia nikmati itu. Lalu akhirnya pelayanannya sukses. Ya, perempuan itu dipuaskan dan perempuan itu bertobat. Akhirnya perempuan itu menjadi saksi, memberitakan Injil, dan banyak orang di Samaria yang dimenangkan untuk dan percaya kepada Tuhan karena pemberitaan dan kesaksian dari perempuan tersebut. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan ya, mengerjakan apa yang Tuhan suruh dengan sukacita dan menikmati. Kalau kondisinya menguntungkan ya oke-oke saja, ya. Coba kalau kita hari ini, ya, saya sebagai hamba Tuhan, Pak, kalau disuruh pelayanan gitu, ya, ke tempatnya konglomerat gitu, ya, wah, dengan sukacita, Tuhan terima kasih.
ya sering-sering lah. Wah, luar biasa ya. Kenapa? Targetnya adalah konglomerat, itu enggak? Tapi kalau Tuhan bilang, pergi ke kolong melarat, itu enggak ya? Nah, beda lagi ya, sama-sama kolongnya ya. Konglomerat sama kolong melarat ya. Nah, kalau disuruh ke konglomerat, oke, yes. Siap Tuhan ya, kapanpun ya, berapa kali pun, oke. Tapi kalau ke kolong melarat, saudara, ya, saudara pelayanan di kalangan orang-orang yang mampu gitu ya, Anda enak. Contoh kalau saya pelayanan di Full Gospel contoh gitu ya, itu pasti enak ya. Kenapa? Paling enggak pasti makan malam. Karena apa? Itu acaranya Full Gospel itu gitu ya. Nyanyi, makan, lalu baru firman gitu ya. Paling dapat makan malam gitu ya. Waduh ya. Dan mereka mengadakannya bukan di kelas warteg ya, tapi mengadakannya pasti di restoran atau hotel kelasnya. Wah, makanannya luar biasa ya. Paling enggak ya bergizi sedikit lah gitu. Tapi kalau melayani saudara ya, orang-orang yang rendah, orang-orang miskin, pemulung-pemulung dan sebagainya ya. Nah, apa yang Anda harapkan? Apakah Anda bisa menikmati waktu Anda melayani para orang-orang yang lemah itu? Orang-orang miskin seperti itu. Kalau itu yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan Anda, ya. Satu hari saya diundang oleh satu kelompok, mereka yang mengkoordinir ya para pemulung-pemulung ya. Nah, itu tempatnya dekat Sarinah sana ya, Sarinah Jakarta Pusat, itu ada gedung ya. Dari dekat tempat sampah-sampah itu loh, ada gedung ya. Nah, itu sering dipakai untuk umum. Nah, itu sering dipakai juga untuk para pemulung-pemulung itu. Untuk berkumpul, lalu mendengarkan firman dan memuji Tuhan. Itu hari saya disuruh khotbah di tempat itu ya. Nah, saudara, setelah saya khotbah, saya pikir saya juga mau kenal dengan para pemulung-pemulung tersebut ya. Lah, apa yang terjadi saudara? Ya, setelah saya khotbah, ya, doa penutup, lalu salaman dengan mereka-mereka, lalu mereka bilang begini, Pak, ya, saya di sini 3 jam loh Pak ya. Biasanya kalau 1 jam itu saya dapat sekian gitu. Ditodong. Ditodong bukan dapat angpau, dia melayani di situ, malah ada ancaman-ancaman. Nah, melihat kondisi seperti itu, panitia mulai tanggap saudara ya. Lah ini kayaknya pembicara mau kena ini ya, mulai mau ditodong seperti itu. Akhirnya saya ditolong oleh ini ya. Pak, tolong gini-gini. Lah setelah itu saya terhindar dari mereka, saya dibawa lewat pintu rahasia, lewat pintu belakang, saya langsung suruh pulang duluan. Ya. Kenapa? Pak, kalau Bapak nggak pulang Pak, dompet habis Pak itu. Itu dompet habis loh Pak gitu ya. Lalu saya mulai merenungkan, tahu nggak itu? Kalau melayani orang-orang yang rendah, orang-orang yang miskin, orang-orang sederhana ya. Atau contoh kalau kita ke daerah-daerah, beberapa murid-murid saya kadang-kadang saya ajak ya untuk pelayanan ke daerah. Lalu saya bilang ya, kita pergi ke daerah tidak mencari berkat, tidak mencari keuntungan ya. Bahkan kadang-kadang saya ya kalau dapat berkat dari pelayanan di Jakarta gitu ya, nah kadang-kadang saya sisihkan juga untuk apa? Kalau saya pas pelayanan ke daerah-daerah, saya punya sesuatu juga yang bisa saya bagikan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah dan sebagainya. Ya, saya bilang sama murid-murid ya, kita ke daerah, betul nggak? Kita memberi, ya, kita memberi. Ayo mulai, jangan ada yang cari untung. Apa yang bisa engkau lakukan? Lakukan. Ya, kalau ini memang agenda Allah, nikmati pelayanan ini dengan sukacita seperti itu. Nah, saya mulai ajar mereka untuk masuk dalam kerangka pikiran Kristus seperti itu. Ya. Nah, jadi taat dalam hal bukan karena Anda merasa enak atau Anda untung, bukan. Ya. Tapi ketika Anda bisa melakukan apa yang menjadi target dan rencana Allah di dalam kehidupan Anda, dan itu sangat menyukakan Tuhan, itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ketika dia ada di muka bumi. Dia selalu berpikir, pokoknya kalau Bapak senang, itu cukup bagiku. Amin. Ya. Nah, kalau orang dunia kan beda, ABS itu beda ya, asal Bapak senang itu ada maunya. Ya. Dia entertain orang itu, seniornya itu, tapi dia untungnya lebih banyak daripada apa yang dikeluarkan. Ya, nah itu tidak dengan sukacita,
ya, tapi itu sebenarnya kelicikan, betul nggak? Membuat Bapak senang, ya, tapi dia mau ambil untung. Tapi Yesus tidak. Dia membuat Bapaknya senang, nggak apa-apa, aku rugi juga nggak apa-apa. Amin. Nah, pelayanan bukan cari untung. Pelayanan itu sebuah pengabdian, kadang-kadang Anda harus juga mengeluarkan ekstra, ya. Apa yang menjadi hak dan bagian Anda juga boleh Anda bagikan kepada orang-orang yang Anda layani juga. Itu ibaratnya seperti waktu Yesus jam makan itu. Yesus rela kehilangan jam makannya, betul nggak? Untuk menolong orang itu. Itulah yang dipikirkan oleh Yesus. Ya, mana lebih penting, isi perut atau target daripada Allah Bapa itu. Dan ketika murid-muridnya datang, ya, membawakan makanan kepada Yesus, "Guru, makanlah ini." Lalu Yesus berkata, "Sudah kenyang aku." Nah, pertanyaannya makan apa? Lalu Yesus menjawab, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikannya." Itu membuat Yesus kenyang. Itu yang membuat Yesus puas. Sekarang, apakah kepuasanmu itu karena Anda untung, atau kepuasanmu karena Anda melihat pekerjaan Allah Anda kerjakan 100%? Nah, itu kepuasan, sudah. Kepuasan Yesus itu ada di situ. Kalau dia bisa melakukan agendanya Allah, itu kepuasan Yesus. Ya, dan itulah kerangka. Anda harus masuk ke situ juga. Amin. Nah, sekarang kita mulai develop hidup kita ini. Paksakan untuk masuk pada kerangka Kristus seperti itu. Ya. Sekali lagi, ya, paksakan supaya Anda bisa masuk. Lah, caranya bagaimana? Jangan bayangkan yang aneh-aneh. Anda fokus kepada apa yang diperintahkan Allah. Hanya menikmati apa yang telah dikerjakan dan menantikan perintah dari Bapa selanjutnya. Itu kerangkanya Kristus, ya. Nah, terus dikatakan itu, ya, namanya ketaatan, ya, sorry. Ya. Itu namanya tetap tinggal di dalam ketaatan, ya, dalam ketaatan. Nah, sekarang perhatikan. Tuhan Yesus, ya, Dia yang menciptakan Lucifer, hampir seperti Dia. Dengan kemampuan yang luas untuk membayangkan banyak hal, tapi Lucifer tidak bisa membatasi diri, ya, tidak bisa membatasi diri untuk tinggal tetap di dalam perintah yang diberikan kepadanya, ya. Nah, setelah selesai tugasnya membangun surga, Lucifer, ya, dengan Abaddon itu membangun surga dengan indah, dia membayangkan bagaimana caranya agar memperoleh pujian. Itulah yang membuat dia akhirnya keluar dari ketaatan, ya. Dan akhirnya dia dilemparkan ke bumi beserta anak buahnya. Itulah perbedaan antara Kristus dan Lucifer, ya. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara ada dua contoh. Anda mau niru Lucifer atau Anda mau niru Tuhan Yesus, ya. Anda mau niru Lucifer atau niru Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus pernah katakan gini, kalau kamu telah mengerjakan segala sesuatu, jangan nunggu dipuji. Jangan nunggu kembalian. Kalau orang beli kan nunggu kembalian, ya. Jangan nunggu dipuji. Kalau engkau sudah melakukannya, tarik dirimu dan cepat katakan dalam hatimu, aku ini hanya hamba yang tidak berguna. Ya. Nah, jadi bukan hanya hamba tak berguna. Ya, dalam bahasa Inggris katakan unprofitable, ya. Itu artinya hamba yang tak mengambil untung. Ya, jangan nunggu walaupun itu hanya sekedar pujian, ya. Nah, umpama Anda lagi memberi gitu, ya. Terus orangnya habis menerima diem saja gitu. Ya. Anda nggak cepat pergi. Apa sebenarnya yang Anda tunggu? Sebuah ucapan dari orang itu.
paling enggak orang itu kan bilang say thank you gitu ya. Bilang terima kasih, itu udah cukup. Itu pun enggak usah Anda harapkan. Ya, coba nih. Kalau Anda memberi sesuatu kepada orang, lalu orang itu enggak berterima kasih pada Anda, hatimu jengkel atau tidak? Hatimu jengkel atau enggak? Ya, jengkel saya enggak Pak di depan mereka, tapi di belakang tuh ngomongin tuh, tahu enggak tuh orang kok begitu, dikasih kok enggak pernah terima kasih. Itu artinya Anda juga masih jengkel tapi di belakangnya, betul enggak? Nah, sebenarnya kalau Anda melihat gelagat seperti itu pada orang lain yang pernah berlaku seperti itu kepada Anda, itu sebenarnya cermin juga. Berapa banyak Tuhan telah melakukan banyak perkara kepada hidup Anda. Pernahkah Anda berterima kasih kepada dia? Ya kadang-kadang Pak, lebih banyak terima kasihnya atau enggak? Sudah dikasih aja kadang-kadang masih ngomel, betul enggak? Ya, enggak ada di sini, enggak ada. Enggak ada duanya maksudnya gitu loh ya. Ya. Di dalam sini enggak ada, itu orang luar. Ya. Orang luar. Ya. Tadi di luar sekarang masuk maksudnya. Sama aja itu. Gitu enggak? Ya. Tuhan sudah bekerja berbuat sesuatu kepada kita aja kadang-kadang kita masih ngomel. Kenapa? Kurang puas dengan dia. Ya. Jangan mengharapkan terima kasih. Ya. Itu sebenarnya karakter daripada si Lucifer tadi itu. Ketika dia sudah menciptakan surga dan isinya bersama dengan Tuhan Yesus dan Abaddon itu, ya, dia nunggu sesuatu. Dia murung. Lalu si Abaddon temannya ini datang kepada si Lucifer tadi. Lus, kenapa kamu murung? Apa yang kamu pikirkan? Lalu si Lucifer ini curcol, ya, curhat kepada si Abaddon itu, ya. Tahu enggak? Kita telah melakukan banyak hal seperti ini. Membuat banyak orang memuji menyembah Allah yang begitu. Ya, semua talenta skill saya gunakan, saya lakukan semaksimal mungkin. Ya, tapi enggak, kok enggak ada satu makhluk pun yang datang paling enggak lewat senyum sambil bilang kasih like jempol gitu loh ya. Nah, banyak orang kadang-kadang posting ya di medsos. Sebenarnya ada yang dicari. Like berapa sih yang nge-like gitu ya. Yang kasih jempol berapa. Itu sama aja sifat. Nah, itu isi hati Anda sebenarnya. Ya, koreksi. Anda posting ya apapun juga, nggak usah nunggu. Kok nggak ada yang komentar ya? Biarin. Itu enggak itu? Kalau Bapak memberikan inspirasi kepadamu untuk Anda tampilkan, Anda posting di medsos, enggak usah nunggu, enggak jempol atau komentar. Enggak ada yang komentar, enggak masalah. Enggak? Enggak ada jempolnya. Oh enggak masalah, kelingking semuanya. Oh enggak masalah. Nah, tenang saja. Nah, jangan sampai mencari untung walaupun itu cuma jempol saja. Iblis itu nggak cari untung yang aneh-aneh. Lucifer itu nggak cari untung yang aneh-aneh. Dia hanya mikir, kok nggak ada yang memuji saya ya? Lalu Abaddon, memang dia juga punya niat yang buruk, ya. Dia mulai jeblosin temennya ini. Ya, Lus, kalau kamu tetap ada di sini, kamu nggak bakal ada yang memuji. Karena apa? Di sini itu ada pakemnya, sudah ada konsep patennya. Apa itu? Bahwa segala pujian hanya diperuntukkan yang ada duduk di atas itu loh. Ya. Yang lainnya nggak boleh dapat pujian di surga itu. Yang boleh dipuji hanya yang duduk di tahta itu, yaitu Allah Bapa itu. Kalau kamu duduk di sana, nanti kamu bisa dipuji. Kalau di sini enggak. Lucifer mulai termakan nih. Ya, saran nasihat dari temennya ini. Oh gitu ya. Kalau aku duduk di sana, ada yang puji saya. Lalu mulai muncul keinginan. Aku mau duduk di sana. Ya, aku mau menyamai yang maha tinggi itu.
Ternyata pikiran Lucifer itu ditangkap oleh Bapak. Langsung ketahuan. Gara-gara ketahuan, langsung dilempar, dibuang ke tempat sampah. Yaitu di bumi. Ya. Kok Pak Gideon tahu dari mana? Ada ayatnya, saudara. Yesaya 14. Ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Ya. Baca sama-sama. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hei bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam, di liang kubur. Ya, perhatikan saudara. Ya, itu ayat yang bisa saya ceritakan seperti tadi itu. Dia sudah jatuh dari langit. Kenapa dia jatuh? Ayat 13 katakan, perhatikan. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, mikir. Betul enggak? Merancang, itu artinya berkata dalam hati. Apa yang ada di dalam benaknya Lucifer itu? Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahta, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara, itu artinya tahta Bapak, ya enggak? Ya. Nah, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, nah yang terakhir, hendak menyamai yang maha tinggi. Ya. Jadi bedanya Tuhan Yesus dan Lucifer itu di situ. Sama-sama mengerjakan perintah daripada Bapa. Tapi yang satu berpikir mencari pujian. Ya, yang satu tidak. Ya. Nah, mengerjakan pekerjaan Bapak. Sekarang Anda mau masuk kerangkanya siapa? Kerangkanya Lucifer atau kerangkanya Tuhan Yesus? Paulus katakan, dengar, ditaklukkan pada kerangka cara berpikir Kristus. Itu artinya supaya kita dapat dengan cepat untuk bisa memiliki pikiran Kristus di dalam hidup kita ini. Amin. Nah, Allah Bapa berkata lagi seperti ini, saudara. Ya. Nah, perhatikan apa kata Allah Bapa. Ya. Sekarang yang dikerjakan Roh Kudus terhadap orang-orang yang bertobat adalah menghapus pikiran ketidaktaatan dari segala pikiran manusia dan menggantikannya dengan pikiran Kristus. Roh Kudus akan ikut ya membantu Bapak Ibu Saudara karena memang dia roh yang menolong Bapak Ibu Saudara untuk bertumbuh mencapai sampai tingkat yaitu memiliki pikiran Kristus ini. Apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus terhadap orang-orang yang telah bertobat ini? Dia akan hapus pikiran ketidaktaatan dari segala pikiran manusia dan menggantinya dengan pikiran Kristus. Caranya, ya. Nah, tadi. Nah, caranya nah, hati yang baru ku berikan. Hati keras aku singkirkan, ya. Air yang hidup kucurahkan untuk mentahirkan manusia. Roh Kudus menyapa dengan lembut dan berbicara dengan ramah agar selanjutnya orang itu mau mendengar suara anakku, juga suaraku yang membimbing mereka. Ya, jadi orang-orang itu akan diberi hati yang baru, lalu disingkirkan hati yang gak taat itu. Nah, berikutnya, benih ketaatan Kristus itu nantinya akan ditanamkan melalui pikiran Kristus. Ya, di sini engkau dapat mengatakan bahwa ketaatan Kristus ya itu termasuk bagian dari pikiran Kristus mampu membatasi imajinasinya sendiri agar seseorang tidak melanggar perintah Tuhan. Amin. Ya, sekarang
ya. Sama seperti Lucifer, manusia sudah terbiasa memakai kemampuan imajinasinya untuk membayangkan hal-hal yang tidak diperintahkan Tuhan, sehingga mereka memakai pikirannya untuk hal-hal yang kotor dan najis. Itu sebabnya manusia diserahkan kepada pikiran-pikiran terkutuk mereka. Nah, sekarang kita lihat beberapa ayat ini ya yang ditulis oleh Paulus. Ini dampak akibat karena orang ya mulai berimajinasi ya di luar konteks kehendak Allah di dalam dirinya. Roma pasal 1 ayat yang ke-23 ya. Roma 1 ayat ke-23. Nah, perhatikan di sini. Ya. Roma 1 ayat 23. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia. Dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang mereka. Ya. Nah, terus ayat berikutnya, ayat 24 dan 25-nya. Karena itu, perhatikan ya, Allah menyerahkan mereka kepada kecemaran sesuai dengan keinginan hati mereka. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Memang mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji. Ya, lanjut ayat 26 dan 27. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikianlah juga laki-laki meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan perempuan dan menyala-nyala ya dalam birahi seorang terhadap yang lain, sehingga mereka berbuat mesum laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Nah, terus ayat 28-nya. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Ya, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, mereka ada pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal budi, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Ya, ayat 32, ya kan? Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan orang-orang yang melakukannya. Nah, Bapak Saudara perhatikan, ya, dampak akibat daripada orang mulai membayangkan, berkhayal, berimajinasi, ya. Tadi katakan, ya, mereka, ya, melakukan sesuatu dengan pikiran mereka yang sia-sia. Akibatnya mereka menjadi bodoh, mereka menjadi gelap, dan mereka melakukan sesuatu seolah-olah mereka ya melakukannya dengan penuh hikmat. Padahal mereka sudah ada di dalam kebodohan. Kenapa? Mereka telah menggantikan pikiran Allah atau kemuliaan Allah yang tidak fana itu dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana itu. Ya, nah oleh sebab itu mereka mulai sampai Allah pun itu dibayangkan, tahu enggak?
karena mereka tidak mampu menembus dimensi roh tentang Allah itu. Padahal Alkitab mengatakan Allah itu roh, ya. Allah itu bukan zat, ya. Allah itu bukan benda, Allah itu bukan materi, tapi Allah itu roh. Barang siapa menyembah Allah harus menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Allah itu roh. Betul enggak? Anda harus bisa deteksi, Anda bisa kenal, Anda bisa lihat dari dimensi roh juga. Ya. Nah, Bapak Saudara, tapi orang-orang yang tak mampu melihat di alam roh itu, dia mencoba membuat duplikatnya. Ya, sehingga dia mengganti keberadaan atau hakikat Allah itu dengan gambar-gambar yang dibuatnya. Dibuat patung-patung, ya. Nah, ada beberapa orang kalau kita tegur, kenapa mesti pakai gambar Tuhan Yesus, kenapa mesti pakai gambar ini dan itu. Dia selalu bilang, ini untuk menolong saya supaya saya bisa berimajinasi tentang Tuhan. Ya, alasannya pasti begitu. Mereka yang masih koleksi patung-patung rohani, betul enggak? Walaupun itu patungnya Tuhan Yesus sekalipun, lalu nanti didekatkan kalau dia lagi doa, lalu Anda tanya, kenapa mesti ada patung ketika Anda berdoa? Pak, kalau ada patung ini saya bisa membayangkan Tuhan Yesus itu begini. Tapi kalau nggak ada patung ngeblank, Pak. Nah, saudara, lama-lama saudara, Anda perhatikan, ya, mereka tergantung dengan si patung itu, ya. Nah, disitulah mereka mengganti kemuliaan Allah itu dengan barang-barang yang fana yang dibuat oleh tangan manusia itu. Nah, karena mereka melakukan seperti itu, nggak ada respect dengan Allah yang roh, yang mulia itu, maka Allah menyerahkan mereka kepada kecemaran sesuai dengan keinginan hati mereka. Ya, dampaknya apa? Akhlak mereka jadi turun. Konsep berpikir manusia yang kelihatannya indah untuk mengenal Allah, tetapi mengganti kemuliaan Allah dengan gambar-gambar buatan manusia, imajinasi, gagasan manusia itu, bukan membuat manusia itu akhlaknya jadi lebih baik, bukan. Tambah bobrok, tambah turun. Ya, sehingga Allah menyerahkan mereka kepada kecemaran sesuai dengan keinginan hati mereka. Mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ya, mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Bukan itu saja. Ya, akibat dari membayangkan sesuatu itu, ya, berimajinasi itu, akhirnya mereka diserahkan kepada hawa nafsu yang memalukan, ya, sehingga terjadilah sekarang kita tahu kenapa ada lesbi, kenapa ada homoseksual, ya. Mereka mulai membayangkan apa yang direncanakan Allah, laki-laki dan perempuan, atau enggak, untuk menjadi suami istri, mereka coba ini membuat suatu kombinasi. Gimana kalau laki-laki dan laki-laki? Gimana kalau perempuan dan perempuan? Nah, itu sudah dibayangkan, apa yang sudah dibayangkan itu akhirnya diserahkanlah, ya, mereka oleh Tuhan kepada apa yang dibayangkan itu. Ini kan yang kamu inginkan. Akhirnya mereka terjerumus sehingga ada lesbi, sehingga ada homoseks dan sebagainya itu. Itu karena apa? Karena dorongan di hati mereka. Memang ada dua hal, saudara, ya. Kenapa orang jadi homoseks, kenapa orang jadi banci, kenapa orang jadi lesbian dan sebagainya. Ya, bisa pertama karena tadi itu imajinasi, itu enggak? Yang kedua, memang karena ada roh orang mati yang beda jenis dengan dia, yang bermanifestasi di dalam diri orang itu. Itu kalau Anda melayani orang yang seperti itu, ya, homoseks dan lesbi atau banci dan sebagainya, ya. Nah, Bapak Saudara, bukan hanya kondisi dalam tabiat akhlak mereka, ya. Bahkan mereka karena tidak mengakui Allah, Tuhan Allah menyerahkan mereka
pada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka mulai ya melakukan apa yang tidak pantas dikatakan. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, penuh dengan kejahatan, penuh dengan keserakahan, ada perselisihan, ada tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah orang pengumpat, mereka adalah pemfitnah, pembenci Allah dan hidup kurang ajar, ya, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak hormat kepada orang tua, tidak berakal budi, tidak setia, ya, dan tak punya belas kasihan. Amin. Nah, Bapak Saudara, jangan sampai. Makanya Tuhan Yesus membatasi supaya dia tetap ada pada pattern atau kehendak Allah di dalam hidupnya. Nah, itulah yang dibanggakan oleh bapaknya. Ini loh contoh anakku yang satu ini. Dia telah belajar taat. Walaupun dia anak, dia belajar taat. Amin. Dan ternyata Yesus bisa taat. Dan bapaknya bangga. Karena kamu taat, maka aku beri engkau nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini ya kita sampai di sini ya. Besok kita akan lanjut ya. Bagaimana tentang khayal dan keinginan. Nah, yang suka berkhayal, yang banyak keinginan ya. Bagaimana ini besok kita akan bereskan. Saya biasanya kalau melayani orang-orang yang banyak keinginannya, saya tumpang tangan, saya tengking satu roh. Ya, saya simpulkan saja. Ya, orang banyak keinginan itu biasanya di dalamnya, dalam bahasa vision itu ada roh Doraemon. Ya, roh Doraemon. Tahu nggak? Ya, Doraemon itu lagunya gimana? Aku ingin begini, aku ingin begitu, selalalalala. Ya. Pengennya sih nggak banyak, cuman begini dan begitu, betul nggak? Nah, sisanya itu selalalalala itu loh. Nah, itu bisa 1 triliun. Keinginan di dalam diri orang itu. Udah nih, saya ikat aja jadi satu, nyah roh Doraemon itu. Dalam nama Yesus. Sehingga dia nggak selalalala lagi ya. Akhirnya cuma satu. Memiliki pikiran Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.